Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu sebagai partisipan saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan saya Resi Endang Junianti, mahasiswi dari Pascasarjana UPI Kampus Cibiru, yang pada kesempatan ini akan melaksanakan penelitian, di mana pada kesempatan kali ini tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk menganalisis strategi alternatif apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka terkait dengan kesenjangan sekolah. Mohon Ibu, saya meluangkan waktunya untuk Ibu. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa berbagi ilmu, sharing pendapat, khususnya untuk saya dalam mengerjakan penelitian kali ini. Tentunya pada pendidikan kali ini, kurikulum di negara kita memang sudah berubah ya Bu, menjadi kurikulum Merdeka. Nah, terkait dengan pemahaman tentang konsep kurikulum Merdeka tersebut, bagaimana menurut Ibu terkait dengan konsep kurikulum Merdeka tersebut, kemudian apa yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya? Ya. Nah, kalau konsep kurikulum Merdeka, menurut saya itu dalam kegiatan pembelajarannya itu yang berpusat pada peserta didik mungkin ya, jadi student center gitu ya kalau dalam kurikulum Merdeka. Dan di sana materi-materinya mungkin untuk meningkatkan lagi karakter peserta didik, mungkin itu ya untuk konsepnya. Kalau K13 itu kita lebih ke ke prestasi gitu ya, kompetensi ya, yang diharapkan kompetensi. Kalau yang kurikulum Merdeka itu jadi kita menggali peserta didik itu kan sudah mempunyai kemampuan ya. Nah, jadi kita gali, jangan kita ibaratkan bahwa peserta didik itu tong kosong gitu, botol kosong gitu ya, tapi kita ibaratkan bahwa peserta didik itu sudah memiliki kemampuan yang harus kita kembangkan, kita gali kemampuannya, kemudian kita apresiasi dari hasil karya anak dengan adanya profil pelajar Pancasila mungkin itu. Jadi lebih ke karakter, kemudian ke student centernya itu sendiri. Itu barangkali yang Ibu ingin sampaikan terkait konsep kurikulum Merdeka. Kemudian menurut Ibu, apabila dibandingkan Ibu kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum sekarang, perbedaan yang paling terasa itu apa Bu? Yang paling terasa kalau sekarang jadi anak lebih mandiri gitu ya. Kalau dulu kan guru hanya memberikan ya, jadi materi, jadi guru itu hanya mentransfer ya ilmu gitu ya. Jadi hanya beda 1 hari dengan siswa gitu kan ya. Jadi guru hanya memberikan kepada anak. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, jadi anak sudah memiliki ya, kita gambarkan bahwa anak itu sudah memiliki ilmu, kita hanya menebalkan saja gitu apa yang mereka miliki gitu, yang mereka ketahui gitu. Jadi tidak hanya diberi pengetahuan gitu. Kemudian Bu, mengenai efektivitas, keefektifan daripada kurikulum Merdeka itu sendiri, menurut pandangan Ibu itu seperti apa keefektifannya? Kemudian faktor yang mendukung atau menghambatnya itu apa? Nah, kalau menurut saya ya dalam keefektifan, karena kebetulannya di sekolah saya ini udah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi guru sekarang sudah tidak ada teacher center gitu ya. Jadi kami selalu mengharapkan bahwa kegiatan pembelajaran itu dari siswa gitu ya. Jadi dalam setiap siswa itu kan sebelum itu mempunyai kemampuan masing-masing gitu ya, yang berbeda. Ada dari seninya, misal olahraganya, nah itu yang harus kita kembangkan gitu ya di sekolah kami. Kemudian ada anak-anak yang memiliki misalnya dari pengetahuannya, matematikanya, dari hafalannya, keagamaannya itu kan ada. Nah, dari sanalah kegiatan pembelajaran pun jadi tidak harus sama gitu dalam memberikan materi. Jadi dengan adanya kegiatan kurikulum Merdeka ini, dalam yang nampak itu dalam pelaksanaan P5 itu. Jadi setiap anak silakan misalnya kreativitas hasil dari seninya
Nah, dipamerankan gitu kan ya. Ini hasil dari anak yang suka misalnya dalam bidang teknologi gitu, anak masih ada yang membuat misalnya membuat mobil-mobilan dari barang bekas misalnya gitu. Jadi itu hasil yang nampaknya gitu ya dari kegiatan pembelajaran. Nah, jadi keefektivitasan dari adanya kurikulum Merdeka itu ditinjau atau dilihat dan dirasakan itu melalui kegiatan-kegiatan P5 ya Bu ya. Jadi bisa mewujudkan berbagai macam karakter, kemudian kelebihan daripada siswa itu sendiri. Nah Bu, untuk melihat keefektivitasan itu tentunya kan Bu ada daya dukung atau yang menghambat penerapannya itu. Yang Ibu rasakan di sekolah ini seperti apa Bu? Untuk mendukung dalam kegiatan pembelajaran, alhamdulillah ya di sekolah SD 4 Wanakerta ini mulai dari stakeholder ya semua mendukung dalam program-program sekolah, karena sekolah ini tidak akan maju gitu ya kalau tanpa dukungan dari stakeholder, mulai dari lingkungannya pun kita harus mendukung, kemudian kepala sekolah sebagai manajer gitu harus juga mendukung misalnya dalam anggaran gitu ya. Jadi mulai dari anggarannya, program itu misal kita mempunyai program tapi kita tidak ada anggarannya, tidak akan berjalan gitu ya. Mulai dari anggaran, program kegiatan, dukungan dari orang tua, siswa, masyarakat gitu ya. Jadi semuanya harus saling kolaborasi gitu dengan baik. Kemudian yang menghambatnya kiranya? Yang menghambat karena gitu ya, mungkin karena masih ada guru yang masih berada di zona nyaman gitu ya. Nah jadi itu salah satu hambatan yang saya rasakan gitu dalam kegiatan ini. Tapi dengan adanya program-program misalnya membuat komunitas belajar, nah dari sedikit demi sedikit yang biasanya guru susah untuk berjalan atau susah untuk bergerak gitu ya, alhamdulillah gitu ya dengan adanya program dan dengan adanya komunitas belajar sehingga lambat laun bisa mengikuti. Kemudian kebetulan Ibu menjadi salah satu jebolan daripada guru penggerak itu sendiri ya Bu ya, di mana program tersebut merupakan memberikan pengalaman kemudian pelatihan-pelatihan. Nah bagaimana dari pengalaman dan pelatihan selama mengikuti guru penggerak itu membantu Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah ini Bu? Ya, jadi kita yang pertama terjun ke sekolah itu mengimplementasikan ilmu yang telah kita dapatkan gitu ya. Kita membuat inovasi ya, inovasi di sekolah. Yang pertama kita lihat keadaan lingkungan sekolah. Oh ternyata lingkungannya begini, kita buat inovasi yang baru seperti yang saya bawa ya, sekolah ini sebagai sekolah adiwiyata juga alhamdulillah tahun sekarang untuk nasional gitu ya. Jadi mungkin di Kabupaten Garut tahun 2022 itu hanya 2 sekolah yang menjadi inspirasi sekolah sekolah adiwiyata. Sekolah saya dengan SMP IT yang di Garut itu SMP IT non paginya hanya 2 sekolah. Kami mendatangi ke dinas lingkungan hidup gitu ya. Bagaimana nih saya mempunyai lingkungan seperti ini, jadi mau menjadi sekolah adiwiyata itu harus bagaimana? Sekolah saya dibimbing 3 bulan dan alhamdulillah lolos jadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan sekarang menuju ke nasional gitu. Jadi kita mempunyai inovasi, kita juga selain mempunyai inovasi tapi kita harus tetap berkolaborasi dengan guru gitu ya, karena dalam melaksanakan kegiatan itu kita kan harus sinkron, kita harus kolaborasi gitu dengan semua. Jadi dari pengalaman kemudian dari pelatihan guru penggerak itu sendiri memunculkan inovasi-inovasi yang kreativitas ya Bu ya, yang tentunya bisa membangun sekolah gitu dan program-program. Nah bagaimana peran Ibu nih sebagai kepala sekolah dalam membimbing, tentunya menginspirasi dan memotivasi para stakeholder agar stakeholder tersebut bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara efektif Bu? Ya, dalam kegiatan yang pertama ya pas datang ke sini kami selalu berkolaborasi dengan semua stakeholder ya, khususnya dengan komite sekolah karena kepanjang tangan kita ke orang tua gitu ya. Nah dengan komite segala sesuatu program kita musyawarahkan dulu gitu ya. Setelah itu kita musyawarahkan dengan orang tua. Jadi segala sekecil apapun program sekolah
kita harus selalu bermusyawarah gitu intinya. Dan alhamdulillah program-program mulai dari untuk literasi yang gitu ya, numerasi, kemudian karena kami datang ke sini lihat rapor pendidikan SD 4 Purwakarta itu merah gitu ya. Nah alhamdulillah dengan kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, kemudian kita melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder untuk memperbaiki rapor pendidikan di awal, dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut SD kami rapor pendidikannya meningkat dan mendapatkan bos kinerja 2 tahun berturut-turut gitu ya. Jadi adanya kerjasama yang baiklah antara, jadi sekecil apapun program kita harus bermusyawarah intinya dengan stakeholder gitu. Sangat bagus sekali ya Bu, tentunya sangat menginspirasi sekali gitu ya. Nah, untuk melaksanakan kurikulum merdeka tentunya dengan berbagai macam inovasi, kreativitas yang Ibu jalankan di sini, tentunya Bu ada tantangannya ataupun hambatannya. Nah, apa saja tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka terkait keterbatasan sumber daya manusia, baik itu guru, siswa maupun stakeholder lainnya, kemudian dari segi infrastruktur dan anggaran sekolah. Ya. Dalam tantangannya, dalam segala sesuatu program kita pasti akan ada tantangannya. Namun itulah yang menjadi prinsip saya, tantangan itu jangan dijadikan sesuatu hal menjadi kita lebih mundur gitu, tapi itu jadikan motivasi kita bagaimana untuk tantangan itu kita lewati dengan baik gitu ya. Jadi misalnya bisa tidak ya sekolah ini gitu jadi sekolah adiwiyata gitu, yang pertama ya program yang muncul gitu ya. Nah, jadi sekolah adiwiyata itu bukan sekolah yang harus kita ada-adakan gitu ya, misalnya taman yang bagus, yang bagaimana, tidak, tapi kita harus merapihkan gitulah ya. Jadi dengan barang yang sederhana gitu ya, bahan-bahan yang ada di lingkungan kita manfaatkan, nah untuk menjadikan sekolah kita lebih indah gitu. Jadi bukan dengan hal yang wah dulu karena kita tidak memiliki dana, tapi mungkin menurut orang lain ini adalah barang bekas, tapi kita manfaatkan sehingga menjadi bermanfaat gitu intinya. Jadi dari hal sekecil apapun kalau itu bermanfaat, misalnya seperti dana gitu lah ya, karena kita dulu pas kesini itu murid itu hanya sedikit 140 gitu ya. Nah bagaimana untuk solusinya, kita melakukan kolaborasi dengan desa, dengan aparat setempat, dan alhamdulillah mendapatkan bantuan gitu ya, sehingga kami alhamdulillah juga mendapatkan reward dari desa pun mendapatkan WC 5 WC itu kan kalau dari dana bos dari mana gitu ya, Bu, ya? Gitu. Jadi alhamdulillah kerjasama dengan masyarakat kami buat greenhouse juga, itu hasil dari kerjasama dengan masyarakat gitu ya. Jadi asal program kita komunikasikan, alhamdulillah gitu. Jadi tenaga itu tidak kita beli gitulah ya. Jadi kolaborasi dengan masyarakat alhamdulillah, mulai dari bangunan, membuat pagar-pagar gitu ya. Jadi membantu gitu lah, prinsipnya membantu. Jadi tantangan di sini Ibu lebih memanfaatkan fasilitas yang ada gitu, tanpa mengada-adakan fasilitas yang tadinya tidak ada gitu. Kemudian Bu, untuk dari segi sumber daya manusia itu sendiri, Bu bisa boleh diceritakan tidak tantangannya nih untuk dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Tadi ada perkataan di depan bahwasanya ada yang guru yang masih ada di zona nyaman. Tantangan yang paling terbesar itu apa Bu? Ya, jadi begini. Guru itu kan tidak sama ya, meskipun kita sudah harus berubah gitu, tapi tetap gitunya mereka tetap masih melakukan hal-hal masih gimana lah seperti pembelajaran yang dulu gitu asalnya ya. Tetapi sedikit demi sedikit karena kami membuat program komunitas ya, membuat komunitas sekolah, membuat namanya Sekolah Guru Bisa gitu ya. Nah dengan adanya pertemuan-pertemuan, jadi sedikit demi sedikit gitu ya, mereka bisa berubah gitu ya. Namun tidak 100% langsung berubah gitu ya, tapi sedikit dari kedisiplinannya gitu kan ya. Kedisiplinan, kemudian dalam
cara belajar yang asalnya hanya memberikan pelajaran ke anak, kemudian Menggunakan kemana. teknologi ya, Bu. Nah, dengan adanya sekolah misalnya sekarang, silakan gunakan dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan infokus gitu. Jadi sedikit demi sedikit lah sudah ada perubahan gitu dengan adanya komunitas belajar itu. Baik, Bu. Itu dari segi sumber daya manusia, kemudian tadi fasilitas infrastruktur dan anggaran sekolah ya, Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana di sekolah ini kondisi aksesnya gitu, baik secara internetnya ataupun kualitasnya, kemudian partisipasi dan peran dukungan mitra, baik itu orang tua maupun lingkungan Bu, dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini seperti apa? Ya, kalau untuk sarana alhamdulillah, kalau dulu ke sini tidak bisa mobil masuk gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah dengan ada sarana ini, mulai dari fasilitas jalan ya, alhamdulillah, sehingga anak-anak bisa sekolah ya dari yang dekat gitu bisa ke sini akses itu. Kemudian untuk internet ya, kami menggunakan pagi modem apa sih? Modem. Yang karena jauh gitu, kalau pernah mau masang wifi gitu ya di sini pernah, tapi yang pertama karena jalurnya belum ya kemarin itu. Nah, jadi kami menggunakan itu kalau melakukan ANBK juga dengan bukan modem apa Pak Gim? Yang alat itu teh apa sih Pak Gim? Ibu teh menggunakan wifi teh dengan apa? Pak Gim? Yang wifi teh orang teh itu teh sanes wifi orang mah geuning anu alat naonnya namina teh eta teh. Nah, jadi ya sudah ya itu dari sekolah itu. Orbit. Nah, Orbit, pakai Orbit gitu ya. Kalau untuk wifi pakai Orbit, tidak aksesnya itu sudah. Kalau untuk mitra ya, mitra kami alhamdulillah dengan semua mulai dari aparat desa, kemudian Babinsa. Karena begini, ada kampung di sana di non pagin teh Sindang Rasa teh naon teh Pasir Keyeup. Banyak yang mau ke sini sekolah tetapi akses jalan gitu ya. Nah, kemudian kami dengan komite, dengan Babinsa bagaimana gitu ya solusinya biar anak, karena orang tua mau sekolah ke sini tetapi jalan gitu ya, akses jalan. Nah, akhirnya kami berembuk dan membuat jalan. Alhamdulillah dari sana hampir kemarin sekolah kemarin 14 orang yang ke sini. Jadi alhamdulillah gitu dengan adanya kolaborasi yang baik gitu ya. Jadi dulu yang ya masyarakat yang di sana mau sekolah ke sini karena karena jalan gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan kolaborasi, dengan komunikasi pun alhamdulillah jalan sekarang. Kemarin yang ikut kerja bakti itu hampir 75 orang. 75 orang dari orang tua. Kami hanya menyediakan untuk makannya saja gitu ya. Alhamdulillah sehingga sekarang jalan bisa lebar gitu ya, bisa dilalui oleh anak-anak. Sehingga alhamdulillah untuk meningkatkan murid iya di sekolah kami gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian Bu, untuk kebijakan dan manajemen sekolah gitu, kendalanya itu apa Bu untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum merdeka? Tentunya kan dalam mencapai suatu keberhasilan dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka itu kan salah satu faktornya ditinjau dari kebijakan dan manajemen sekolahnya. Kendala utamanya ketika Ibu melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini seperti apa Bu? Ya, kebijakan yang kita keluarkan mungkin ya ada kendala gitu ya, khususnya mungkin dari intern juga gitu ya. Nah, yang saya lakukan gitu ya untuk melakukan kebijakan itu saya tidak selalu gimana ya, harus anu gitu ya menyuruh ke orang, tidak, tapi kita buktikan dulu sendiri gitu. Misalnya dari kedisiplinan masuk gitu ya, jadi tidak masuk terus jam anu gitu ya, tapi kita yang kesiangan gitu, enggak. Jadi kita jadi contoh gitu aja. Kebijakan dalam segala satu pun, dalam kedisiplinan, dalam misalnya
program sampah pun ya. Jadi kitanya harus yang jadi contoh gitu. Lihat sampah, kalau dulu saya buang sendiri, ngepel sendiri gitu lah, gimana gitu. Jadi kita jadi contoh, akhir lama kelamaan ditiru gitu lah oleh guru gitu. Jadi dipraktekkan dulu gitu kalau ada kebijakan teh. Jadi kalau saya mah kitanya dulu gitu, kepala sekolahnya dulu yang menjadi contoh. Jadi kebijakan yang Ibu terapkan ini kalau ditinjau dari persentase gitu Bu, kendalanya besar atau bagaimana? Ya setengah-setengah mungkin. Tapi lebih berat ke kendala apanya gitu Bu? Karena zona nyaman itu. Jadi kebiasaan yang dulu, mungkin kepala sekolah yang dulu. Karena yang dulu sekolah ini ya sudah terkenal sekolah yang datangnya siang, pulang juga gitu ya, sebelum itu sudah kedisiplinan waktu. Nah yang pertama saya terapkan di situ itu kedisiplinan waktu. Jadi saya datang lebih awal dan pulang lebih akhir gitu. Jadi tidak berani sekarang karena masa kepala sekolah belum pulang kita udah pulang gitu kan. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu adalah kedisiplinan waktu. Kemudian setelah itu alhamdulillah sekarang sudah disiplin ya semua. Sudah tidak ada lagi ya kalau ada kepentingan mungkin itu ya. Kalau tidak ada kepentingan semua sudah tepat waktu, datang sudah tepat waktu, pulang sesuai dengan jadwal sekolah gitu ya. Nah setelah itu dalam program-program kegiatan sedikit demi sedikit karena adanya komunitas belajar itu. Jadi di sana di dalam komunitas belajar kami biasakan setiap 2 minggu sekali itu ada diskusi keluhannya bagaimana di kelas, bagaimana ini dengan ada diskusi saling melengkapi. Dan akhirnya alhamdulillah gitu ya, yang asalnya guru tidak mau menggunakan Infocus, internet untuk belajar, sekarang alhamdulillah gitu. Dari berbagai macam hambatan ya Bu ya, mulai dari tadi ada sumber daya manusia, kemudian infrastrukturnya, kemudian ada anggaran sekolah, akses, kemudian ada mitra partisipasinya, kemudian sampai ke kebijakan. Tentunya Bu, untuk mengatasinya hal tersebut, kira-kira Bu, Ibu cara simpel tapi bisa kena itu seperti apa Bu? Iya itu, jadi contoh. Nah jadi model. Nah jadi model kita. Jadi kalau kita selalu misalnya ke guru teh nenek gitu kan, bawel, disebut bawel misalnya satu kepala sekolah bawel, bukan akan diturut jadi justru akan dibenci oleh guru gitu ya. Jadi kalau saya tidak cuman saya tekankan ya ke guru-guru, ibu ini sebagai pemimpin nanti akan ditanya ke pemimpinan, suka gitu kalau saya ya, akan ditanya ke pemimpinan. Tapi ibu kan sudah membuat program masuk misalnya untuk kedisiplinan ini gitu, ini nanti di akhir karena ibu sudah menyarankan gitu kan ya, menyarankan nanti di akhir ibu angkat tangan gitu ya, karena ibu sudah memberitahukan gitu ya. Nah jadi nanti tanggung jawab diri sendiri gitu kan ya. Nah jadi amal sesuai dengan amal masing-masing gitu ya. Kemudian keberkahan. Jadi kita bawa untuk ke agama, ke hati gitulah ya. Jadi segala sesuatu pun jangan dengan emosi gitu. Yang pertama contoh, yang kedua kita bawa guru-guru itu dengan bicara tentang ke hati nurani lah gitu. Jadi alhamdulillah yang asalnya menurut kepala sekolah yang dulu guru eta mah gitu, tapi alhamdulillah sekarang menurut tanpa dibentak-bentak, tanpa dengan aturan-aturan yang harus kita tidak, tapi dengan kelembutan, dengan gitu kan, tapi masuk ke hati mungkin gitu ya apa yang kita lakukan gitu. Jadi setiap hari kami enggak setiap hari ya, setiap hari Senin setelah upacara kami selalu ada kultum. Nah dengan ada kultum itu tentang kepemimpinan gitu kan ya, nanti juga kita kan akan ditanya kepemimpinan guru sebagai nanti kepemimpinannya di akhirat bagaimana gitu kan. Nah dengan sedikit demi sedikit alhamdulillah gitu mengena di hati mereka gitu. Kalau untuk mengatasi seperti infrastruktur, fasilitas sekolah itu seperti apa Bu? Ya. Dengan keterbatasan yang ada gitu di sini. Yang pertama untuk memperbaiki yang sedikit-sedikit gitu ya, kami selalu kolaborasi dengan komite.
Jadi komite di sini ini alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya ada misalnya ini nih ngecek ini juga sama komite ngabu cenah daripada ayeuna bayar berapa gitu. Abdi kan cenah sebagai komite harus ada apa timbal balik lah Iya. ke sekolah gitu. Asal kitanya baik-baik gitulah ya, tapi tidak dengan meminta gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi di sini asal kolaborasi, komunikasi yang kita komunikasi dengan komite. Komite gimana ya, kami punya uang segini misalnya, mau ini. Oh ya, ayo. Jadi komite ke orang tua siapa yang misalnya ada waktu, yuk sama-sama gitu. Jadi jadi sekolah Adiwiyata pun kami kan harus membuat taman, apa-apa itu kebanyakan kolaborasi dengan Lebih ke memberdayakan Ya. stakeholder aja Iya. ya Bu ya. Untuk memaksimalkan jadi pembelajaran bisa berlangsung, Iya. anak bisa nyaman, tidak hanya Ya, dengan jadi kalau dengan itu orang tua pun ada rasa memiliki gitu. Jadi komite, orang tua, jadi sekarang ke sekolah itu tidak segan seperti dulu. Nah, kalau kita jadi karena kita komunikasinya yang baik gitu ya, sehingga alhamdulillah segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik. Tadi Ibu sempat menyinggung terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia itu salah satunya dengan adanya komunitas belajar. Apakah dengan selain komunitas belajar ada lagi Bu yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi agar guru di sini atau stakeholder di sini itu bisa lebih memahami akan kurikulum Merdeka gitu Bu? Nah, selain ada komunitas belajar, kemudian kita kan ada paguyuban juga ya, paguyuban. Kalau paguyuban orang tua itu kita dalam menitikberatkan pada program-program sekolah. Nah, program-program sekolah, kalau komunitas belajar itu keluhan-keluhan dari masing-masing kelas kita bawa ke komunitas belajar. Di komunitas belajar kalau tidak bisa terselesaikan, kemudian kita bawa ke gugus gitu ya. Biasa kan ada KKG gitu. Nah, kami dalam KKG pun alhamdulillah gitu ya. Kalau yang lain pakem gitu ya, kalau KKG di gugus kami gitu alhamdulillah setiap sebulan sekali menampung keluhan-keluhan yang dari komunitas itu. Dan setiap komunitas belajar itu misalnya setelah menyelesaikan permasalahan kami diterapkan di KKG pun gitu ya. Jadi saling gimana ya itulah sharing gitu ya. Kebanyakannya sharing gitu. Jadi ada paguyuban, kalau paguyuban itu untuk semua ya, guru dengan stakeholder. Kalau dengan komunitas belajar itu hanya untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kelas gitu, di sekolah kami gitu, untuk guru-guru dengan kepala sekolah gitu lah, dengan murid gitu aja untuk menyelesaikan. Untuk dari segi pelatihan Ada. Jadi kami sering melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah ya, di komunitas belajar ini, baik secara karena kebetulan komunitas kami ini telah terdaftar di PMM kalau dulu ya, dan kami sering melakukan pelatihan-pelatihan dengan jumlah peserta yang banyak. Jadi kami mendatangkan gitu ya, mendatangkan narasumber baik itu dari pengawas, dari pengajar praktik atau yang lainnya gitu ya. Kalau dalam segi IT kami selalu mendatangkan yang ahli di IT itu dosen di Uniga. Nah, pernah. Jadi kami komunitas kami ini sebagai wadahnya gitu. Kami memberikan ke yang lainnya gitu. Selain kita memberikan ilmu ke yang lain, guru-guru di kami pun sambil mengikuti pembelajaran gitu. Jadi sering melakukan pelatihan-pelatihan gitu. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengoptimalkan keterbatasan di sekolah ini gitu? Tentunya kan keterbatasan itu pasti ada ya Bu ya. Nah, ya bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk mengoptimalkan keterbatasan agar kurikulum Merdeka ini dapat terlaksana dengan baik? Ya. Yang pertama untuk mengoptimalkan, misal untuk meningkatkan kompetensi guru ya. Nah, kami selalu mendatangkan misalnya narasumber itu yang kenal dengan kita gitu ya, yang kenal dengan kita.
karena SD 4 Wanakerta alhamdulillah selalu mendatangkan narasumber-narasumber itu untuk guru dan untuk siswa. Misalnya sekarang kan dengan adanya perundungan yang gitu ya, alhamdulillah kami kolaborasi dengan dinas-dinas instansi. Kemarin pun kami mendatangkan 3 dinas. Yang pertama dinas sosial untuk masalah seksual gitu ya, perundungan tentang seksual yang gitu. Kemudian Damkar untuk kebencanaan, dan kemarin itu yang datang itu gimana ya, satu lagi tuh BNN kalau tidak salah, BNN tentang narkoba gitu ya. Nah, mengapa dikatakan apa terbatas gitu ya? Karena kami melihat program-program yang beliau buat, seperti dinas sosial. Kalau tidak ada program untuk ke sekolah, mungkin kami harus memberikan bayaran gitu ya. Karena kami pas lihat ada program untuk, jadi dinas-dinas instansi itu punya program untuk pas momennya gitu, untuk memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu. Karena kami punya kenalan ada program itu, nah sehingga datang ke sini kita kan tidak mengeluarkan uang, justru sebaliknya mereka itu memberikan hadiah ke anak-anak, memberikan konsumsi, memberikan itu. Nah itu jadi komunikasilah dengan semua dinas instansi. Kami mengikuti semua dinas-dinas instansi Kabupaten Garut itu dari IG. Jadi Ibu mengetahui ada program apa-apa itu dari media sosial, kemudian Ibu memanfaatkan kondisi tersebut gitu ya, sehingga program yang dilaksanakan oleh para dinas tersebut bisa terlaksana juga di sekolah ini gitu. Sangat bagus ya Bu ya. Kemudian Bu, terkait dengan stakeholder baik itu siswa, orang tua dan komunitas, strategi apa yang Ibu laksanakan sebagai kepala sekolah di sini untuk memastikan bahwa stakeholder di sini ini berpartisipasi gitu? Dalam setiap kegiatan ya, misalnya untuk siswanya, misalnya kami dalam bidang kesehatannya membuat peserta didik biar mengikuti kegiatan program kita. Ada dokter kecilnya, kami latih anak-anak, kami datangkan pemateri dari dinas kesehatan langsung ya, 3 bulan lamanya anak-anak, sehingga pas pelantikannya pas tanggal 17 Agustus, momen yang baik, udah upacara langsung pelantikan di alun-alun gitu ya. Kemudian anak dalam program kami Sekolah Adiwiyata buat sebagai kader Adiwiyata. Jadi anak tiap hari itu ada piket kebersihan gitu ya, piket kebersihan bukan hanya di kelas tapi di lingkungan gitu. Nah, jadi anak ikut berpartisipasi juga dalam program kita. Nah, untuk guru-guru kalau guru itu tidak usah gimana ya, kalau misalnya ada sampah tidak usah nyuruh gitu ya, panggil aja anak yang tugas pada hari itu, misalnya apakah sudah bersih, kalau lihat belum berarti nanti anak akan bersihkan ya. Guru hanya tugasnya itu saja, memantau. Dan orang tua alhamdulillah kalau ada program-program sekolah itu selalu ikut berpartisipasi, karena kan setiap program pasti ada dananya, dengan bukan iuran, tapi kami selalu melaksanakan misalnya bazar sekolah itu kan, misalnya dengan jualan gitu ya, dengan ada jualan. Nah, keuntungannya itu dikelola oleh orang tua gitu ya, di paguyuban, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan itu kami dari uang itu. Nah, dari uang itu, dan kebetulan ada kantin, jadi orang tua dari uang kas itu membuat makanan apa disimpan di kantin, anak membeli jangan kemana-mana, harus ke kantin karena itu kan uang kita gitu. Jadi selalu uang itu berputar gitu. Jadi lebih banyak melibatkan baik orang tua, siswa maupun guru dalam berbagai program maupun aktivitas yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Kemudian Bu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan setelah menerapkan kurikulum Merdeka terhadap pembelajaran guru maupun lingkungan sekolah? Ya, dampak yang saya rasakan ya sangat, perkembangan anaknya sangat jauh dengan pertama saya kesini gitu ya, anak pemalu gitu, karena sekarang di kelas-kelas guru-guru telah menerapkan diskusi
hasil diskusi kemudian anak mempresentasikan gitu ya di depan kelas, sehingga anak sekarang semakin berani gitu ya. Anak berani, kemudian dalam kegiatan lomba-lomba gitu ya, dilihatnya dari prestasi lomba, alhamdulillah anak-anak selalu ada lah yang juaranya gitu ya. Kalau dulu di sini ini anak pemalu, tidak mau kalau berbicara di depan, tidak mau. Nah, dengan adanya program-program literasi yang itu setiap hari Sabtu ya kami melakukan literasi di sini, anak membaca buku, siapa yang sudah selesai kemudian dibacakan di depan yang lain gitu kan. Nah, itu salah satu dampak mungkin untuk keberanian anak. Untuk gurunya alhamdulillah sekarang sudah semuanya menerapkan tentang IT gitu ya. Dan kami juga kepada guru menyarankan kalau kegiatan pembelajaran itu silakan menggunakan Canva gitu ya, biar anak tidak jenuh gitu ya kalau memberikan medianya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai bervariasi, sudah mulai gimana lah gitu, guru-guru dengan anak itu tidak monoton seperti dulu gitu ya. Jadi banyak perubahannya gitu. Kalau bagi lingkungan sekolah, Bu? Kalau lingkungan sekolah alhamdulillah kami kan alhamdulillah mendapatkan juga bos kinerja ya, sudah 2 kali mendapatkan bos kinerja. Kami bisa menerapkan dengan keadaan lingkungan ya. Kalau dulu di sini bukan taman, di sini itu dulu kebun bambu, ya teh bambu, teh aya taman. Kalau dulu gersang, alhamdulillah sekarang saya memprogramkan satu kelas itu kan satu taman. Jadi yang merawat itu kelas itu sendiri. Jadi di depan kelas 1 ada taman. Silakan guru dan anak-anaknya kelas 2 sampai kelas 6 semua punya taman. Jadi mereka lah yang harus membersihkan gitu ya, menyiram taman tersebut. Karena itu Pak Bu, yang difokuskan itu studi centernya itu sendiri ya, Informasi Kurikulum Merdeka. Jadi oleh kebanyakan lebih terlibatnya itu siswanya itu sendiri gitu ya Bu ya, sehingga lingkungan di sekolah dapat sesuai dengan kurikulum merdeka yang ada. Kemudian Bu, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan dari kurikulum merdeka di sekolah ini gitu Bu? Mungkin untuk mengevaluasi yang pertama saya lihat dari rapor pendidikan, karena di awal kami melihat rapor pendidikan gitu, bagaimana nih rapor pendidikan merah semua gitu ya. Nah, dengan sedikit demi sedikit dari literasinya ya, mulai dari kita buku-bukunya beli buku-bukunya gitu ya untuk literasi anak, kemudian program anak membaca sebelum masuk sekolah, masuk ke kelas gitu ya, sebelum pembelajaran kita ada program baca dulu. Kemudian numerasinya ada waktu untuk jam tambahan gitu ya, dengan karakternya mulai dari keagamaannya gitu ya. Kita mendatangkan narasumber untuk meningkatkan karakter anak gitu ya, supaya tidak terbebas dengan lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan luar gitu. Nah, dengan adanya program-program kita itu alhamdulillah yang pertama rapor pendidikan sangat baik gitu ya, peningkatannya gitu. Sehingga buktinya sekolah kami 2 tahun berturut-turut mendapatkan bos kinerja. Kemudian yang kedua dari lingkungan gitu ya. Kalau dulu pertama saya ke sini anak-anak buang sampah di mana gitu ya. Nah, sekarang sedikit demi sedikit sudah ada perubahan gitu. Tapi memang kalau dalam program-program itu kalau harus terus-menerus gimana ya, anak kita harus terus-menerus diingatkan gitu ya oleh gurunya gitu. Kemudian untuk gurunya alhamdulillah ada jebolan juga, guru penggerak kemarin 2 orang di sini gitu ya. Kemudian alhamdulillah lah keberhasilan kami dari setiap lomba-lomba tiap tahun itu mendapatkan kejuaraan gitu. Jadi Ibu mengevaluasi keberhasilan kurikulum merdeka itu selain dari peninjauan rapot pendidikan, kemudian juga sikap ya, juga menanamkan sikap ataupun selalu mengingatkan dan mereview tentunya ya Bu ya, mereview dari keterampilan atau kompetensi guru itu sendiri ya Bu. Kemudian Bu, dukungan apa yang paling dibutuhkan
sekolah dari pemerintah gitu Bu, agar kurikulum Merdeka ini berjalan dengan baik. Yang Ibu harapkan itu dukungannya itu seperti apa kalau dari pemerintah gitu Bu? Yang Ya, paling mungkin dibutuhkan. sarana karena kan sekolah kami ini dulu itu kan hanya muridnya itu hanya 140 ya, sekarang sudah 175 gitulah, ada penambahan alhamdulillah. Jadi kami sarana yang belum terpenuhi gitu ya, tapi sedikit demi sedikit sekarang udah beli gitulah ya sarana untuk IT-nya gitu. Nah mungkin untuk sarana mau ada lab gitu kan ya, untuk musolanya, karena kan kami selalu ada program tiap hari Jumat itu kan ada sholat duha gitu. Kalau punya masjid mungkinnya musola, kalau punya musola mungkin anak-anak tidak kepanasan, kami kan hanya di depan di halaman gitu. Mungkin dari sarana itu dan IT gitu ya dari pemerintah gitu. Kemudian Bu, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain kompetensi manajemen kurikulum gitu untuk mendukung keberhasilan kurikulum Merdeka di sekolah ini gitu? Ada kompetensi. Jadi misalnya kita sebagai pemimpin ya, tapi tidak ada kompetensi kemauan gitu ya untuk berubah, itu tidak akan bisa gitu ya. Jadi intinya kita harus ada kompetensi atau inovasi bagaimana sekolah kita ini berubah gitu. Meskipun berubahnya itu tidak drastis wah, tapi ada peningkatan yang berubah ke yang lebih baik gitu. Jadi misalnya yang dulu sekolahnya misalnya selalu anak-anaknya kesiangan misalnya, atau gurunya kesiangan, berubah menjadi tidak kesiangan gitu, ke disiplin. Ada perubahan gitu aja kompetensinya. Jadi tidak hanya menanamkan kurikulum Merdeka, tapi dari kompetensi dalam diri pun harus diutamakan ya Bu, karena tidak ada kemauan tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Itu sekiranya Ibu beberapa pertanyaan yang saya ajukan dalam kegiatan wawancara ini. Alhamdulillah dengan berbagai macam pertanyaan ini banyak sekali hal-hal yang menjadi poin penting khususnya bagi saya pribadi. Kemudian bisa sharing pendapat dari program-programnya, kemudian dari tadi Ibu membicarakan keseruan kedekatan dengan para mitra yang tentunya sangat sulit ya Bu untuk melibatkan orang banyak, itu sangat sulit. Alhamdulillah dengan penyampaian Ibu menjadi inspirasi bagi saya itu sendiri, khususnya untuk penelitian yang saya lakukan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Nah, mudah-mudahan berbagai macam program yang dilaksanakan di sekolah ini bisa lebih meningkat, prestasi baik guru siswanya di sini, lingkungannya itu semakin baik, dan khususnya bisa membawa sekolah ini menjadi sekolah yang diharapkan. Tentunya tadi Ibu katakan Adiwiyata tahun 2022 sangat luar biasa sekali itu. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih juga atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.